Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui di hari kemarin, serta memohon berkat dan rahmat Tuhan untuk hari ini, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, lantas apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita hening sejenak, sembari membersihkan hati agar pantas dan layak mendengar sapaan-Nya yang kudus. Haleluya, haleluya. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya bicara. Haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, Allah menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Setelah telinga orang itu terbuka, seketika itu juga terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Tentu yang dimaksud berkata-kata dengan baik di sini adalah mengucapkan dan berbicara lancar. Mengingat sebelumnya orang itu berbicara dengan gagap. Namun, kalau kita mau melihat dengan lebih luas,
ada juga orang yang berbicara lancar, namun tidak berkata-kata dengan baik. Saudara-saudari yang terkasih, ia menjadikan segala-galanya baik. Pernyataan ini mengandung suatu makna bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu itu baik. Maka orang pertama-tama harus datang dan tinggal dalam Tuhan. Bahkan ia harus membangun hubungan yang khusus dengan Tuhan. Diceritakan, Yesus memisahkan orang itu dari kerumunan supaya memiliki waktu khusus dengan Tuhan. Lalu orang itu menjadi saksi atas kebaikan Tuhan dan kuasa Tuhan untuk menjadikan segala sesuatu baik. Maka setiap orang yang mencari Tuhan dan tinggal dalam hubungan yang mesra dengan Tuhan menghasilkan hal-hal baik dalam hidupnya. Tidak saja berkata-kata dengan lancar, berkata-kata dengan baik. Lebih dari itu, kata-kata kita juga harus mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, orang yang hidup bersama Allah akan sampai pada hidup yang sederhana ini, hidup yang baik, berkata-kata dengan baik, bertindak dengan baik. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kehidupan ini tercipta atas dasar kebaikan-Mu, dan Engkau menjadikan segala sesuatu baik. Semoga kami dapat senantiasa tinggal dalam kebaikan-Mu, sehingga kami dapat menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.